Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang saya hormati, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah telah memberi taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan sebagian kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menghantarkan kita, membimbing kita sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah tahun yang lalu, mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dan menyelesaikan puasa 2 hari. Sudah banyak di antara saudara kita, teman kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita, sehingga tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Apa bentuk syukur kita setelah dipertemukan bulan Ramadan tahun ini? Tentunya kita diharapkan mengisi bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Ada kesungguhan, ada keseriusan mengisi bulan Ramadan ini. Di samping ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita, tadarus dan lain sebagainya. Tentunya kita lakukan dengan imanan wahtisaban. Ada keseriusan di sini, ada kesungguhan. Sebab bulan Sya'ban kemarin, momen laporan tahunan amal ibadah kita. Dalam momen laporan tahunan itu, catatan amal ibadah kita, apakah amal baik kita lebih banyak ataukah amal buruk kita yang lebih banyak. Nah,
syukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Jika dosa-dosa kita yang pernah kita berbuat, momen Ramadan inilah momen yang tepat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Syaratnya tadi itu imanan wahtisaban. Apa jaminan Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ampunan Allah. Perbuatan dosa yang pernah kita berbuat, maksimalkan di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan nanti. Jangan sampai bulan Ramadan ini lewat begitu saja tanpa diisi dengan apa-apa yang pada akhirnya penyesalan ketika akan meninggalkan bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, maksimalkan, serius isi bulan Ramadan sebaik-baiknya. Hadirin rahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 183 ini barangkali sudah disampaikan berulang-ulang. Mulai malam pertama, malam kedua, bahkan subuh tadi pagi mungkin sudah disampaikan. Tentunya ayat ini tidak hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi tentunya harus diamalkan agar supaya bermakna, berhasil guna memahami ayat ini. Sebab ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 ini paling tidak ada 3 nilai. Ada 3 nilai yang terkandung di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nilai yang pertama adalah nilai dasar. Kita beribadah puasa ini bukan sekedar meramaikan bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar mengisi bulan Ramadan. Dasarnya sangat kuat sekali, yaitu iman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Hanya orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu. Bagi orang yang tidak beriman, bisa dipastikan tidak mampu melaksanakan ibadah puasa itu. Bahkan akan muncul pernyataan-pernyataan yang tidak enak kita didengar. Buat apa berlapar-lapar? Buat apa berhaus-haus? Buat apa menyiksa diri dan lain sebagainya. Ini bagi orang yang tidak punya iman. Tentu dalam ruangan ini tentunya orang yang beriman dan mampu melaksanakan ibadah puasa itu. Iman menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. 3 hal pokok ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lisan mengatakan saya beriman kepada Allah, hati yang benarkan, tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan dan tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, bisa dipastikan belum dinyatakan beriman tadi itu. Oleh karena itu, mari kita jaga iman kita. Sekecil apapun iman yang kita miliki, mari kita pertahankan. Bahkan selalu memperbaharui iman kita. Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu setiap saat, dimanapun, kapanpun, untuk selalu memperbaharui iman kita. Paling tidak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Memperbaharui iman kita. Sebab
Iman seorang itu labil. Labil itu mudah berubah. Iman seseorang itu bisa meningkat, bisa menurun. Apa indikasinya iman kita meningkat? Salah satu di antaranya adalah berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, berarti iman kita sedang meningkat. Sebaliknya, iman kita bisa menurun. Apa indikasinya? Di antaranya adalah berbuat kejelekan. Sekecil apapun kejelekan itu, berarti iman kita sedang menurun. Persoalannya kalau terus-menerus turun tanpa ada peningkatan, disinilah masalahnya. Oleh karena itu, pesan Rasulullah tadi, jaddidu imanakum, perbaharulah imanmu setiap saat. Mengikuti kajian keagamaan, membaca buku keagamaan, buku-buku yang pernah kita punya, buka kembali untuk memperbaharui keimanan kita, agar supaya iman kita tidak menurun dengan cara memperbaharui iman kita itu. Hadirin rahmati Allah. Yang kedua, nilai yang kedua adalah nilai cara. Cara yang kita lakukan adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cara yang lain. Mulai dari sahur, mengakhirkan waktu sahur, sekitar jam 3, setengah 4, jam 4 kita sahur. Karena apa? Orang yang sahur di waktu itu akan terasa lapar 6 jam berikutnya. Baru terasa lapar. Kalau sahurnya di malam hari, katakanlah jam 2, ya 6 jam berikutnya sudah terasa lapar. Oleh karena itu, mengakhirkan waktu sahur merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa, walaupun seteguk air. Batalkan puasa kita waktu maghrib itu untuk membatalkan puasa kita. Setelah itu sholat barangkali, baru setelah itu makan. Menyegerakan berbuka puasa, tarawih, sholat malam, qiyamul lail, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tadarus, infak sedekah, cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maksimalkan ibadah puasa kita dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai puasa kita dirusak oleh dirinya kita sendiri. Siapa yang merusak? Dirinya sendiri. Dengan perilaku kita, ucapan kita, dirusak puasa kita sendiri. Yang pada akhirnya akan mendapatkan lapar dan haus belaka dan tidak bisa meraih nilai puasanya. Hadirin rahmati Allah, begitu juga faham betul tentang rukun puasa. Rukun pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti tidak memenuhi rukun puasanya. Rukun puasa ada 2. 1, niat. Masang niat. Waktu sahur, masang niat besok melaksanakan ibadah puasa. Apakah menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, dan lain sebagainya, silahkan saja. Ya. Yang penting masang niat. Bahkan ada yang berpendapat pasangnya sejak malam pertama. Malam pertama sudah masang niat untuk 1 bulan ke depan. Untuk menghindari lupa misalnya, maka pasanglah niat. Apakah menggunakan bahasa Arab, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhalillahi ta'ala, untuk besok puasa Ramadan. Begitu juga yang kedua, rukun puasa yang kedua, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita,
mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah rukun yang harus kita pahami. Begitu juga paham betul tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Paham betul apa saja yang bisa merusak puasa kita. Ini harus kita pahami sebaik-baiknya dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, nilai yang terakhir adalah nilai tujuan. La'allakum tattaqun, pengertiannya adalah mudah-mudahan meraih nilai takwa. Mudah-mudahan mendapatkan nilai takwa. Artinya apa di sini? Tidak otomatis meraih nilai takwa itu kalau puasanya tidak benar. Kalau puasanya dirusak oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, nilai takwa kita raih tentunya melaksanakan ibadah puasa yang sebenar-benarnya. Takwa pengertiannya artinya takut. Menurut istilah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nilai yang terakhir ini bisa kita raih dengan baik tentu setelah Ramadan nanti. Apakah mampu 11 bulan ke depan mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Disinilah dibutuhkan motivasi yang kuat untuk melaksanakan itu. Kalau melihat definisi gampang dan mudah dihafalkan, tetapi tatanan pelaksanaan dibutuhkan perjuangan bagi kita. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan kontribusi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.